Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi tadi malam Persib berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. Dengan hasil tersebut Persib akhirnya keluar sebagai juara paruh musim di Liga Indonesia atau BRI Super League di tahun ini 2025-2026 setelah melewati selesainya putaran pertama 17 match. Kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, jadi setelah banyak pengamat atau ada juga banyak netizen yang menunggu pertandingan El Clasico Indonesia atau yang terbesar se-Asia Tenggara, bahkan mungkin bisa bersaing di kawasan Asia. Jadi tajuk El Clasico atau partai klasik antara Persija dan Persib kembali lagi digulirkan dengan sedikit ada bumbu-bumbu rasa yang kuat karena kedua tim ini berada di papan atas. Persib ada di peringkat ketiga dan Persija ada di peringkat kedua, meskipun sama-sama posisinya ada di peringkat kedua sebenarnya karena poinnya sama dan menang seri kalahnya pun sama, hanya Persija menang di produktivitas gol. Dan penentuan untuk peringkat satu itu ada di pertandingan terakhir pekan 17 ya, karena di pertandingan yang lain di dua laga pesaing kedua tim tersebut ada di Borneo FC yang sebelumnya kalah lawan Persita Tangerang, terus juga Maluku United kalah dari Persebaya Surabaya 2-1. Jadi membuat jadi partai yang dilangsungkan di hari Minggu ini sangat ditunggu-tunggu gitu. Apabila keduanya meraih hasil seri, artinya posisi Borneo aman dan menjadi juara paruh musim di putaran pertama ini. Dan akhirnya kedua tim memang harus ada yang menang untuk mengukuhkan siapa yang menjadi terbaik di Liga Indonesia, meskipun baru taraf setengah musim atau Campionate atau Campione di Inferno ya bahasa luarnya gitu. Cuman yang kita saksikan meskipun digadang-gadang jadi pertandingan paling seru, kembali lagi sudah berapa tahun kebelakangan memang pertandingan ini cuman syarat drama, syarat intrik dan trik aja sih, lebih ke itu karena memang kedua tim dari tahun-tahun sebelumnya pun, dari zaman mungkin kita mundur lagi Thomas Doll atau siapa gitu pelatih Persija, dari zaman Bojan Hodak maupun mundur lagi Luis Milla, mungkin Robert Rene Albert, Mario Gomez. Jadi tidak ada yang benar-benar bermain full menyerang, meskipun kedua tim memang inisiatif menyerang, tapi kembali lagi faktor kehati-hatiannya sangat-sangat diperdalam gitu untuk menghindari ya seperti ya itu kesalahan dari pemain itu sendiri maupun blunder-blunder fatal. Dan terbukti Persib memanfaatkan kondisi atau situasi seperti itu, yaitu gol cepat dari Beckham Putra di menit ke-5 kalau nggak salah, hasil umpan dari Berginho yang gagal di clearance ya oleh pemain belakang kalau nggak salah itu Barau itu ya, membuat Beckham Putra mendapat peluang emas dan yang kita lihat tidak disia-siakan. Biasanya banyak pemain muda atau banyak pemain lokal kita di saat posisi yang ya sepersekian detik eksekusinya akan kemana, banyak membuang peluang. Tapi ini sangat kita bisa bilang dingin ya untuk pemain, termasuk pemain muda Beckham ini gitu, yang mungkin dalam 2-3 musim belakang memang dia menjadi andalan Persib. Dan gol cepat dari Persib ini di reaksi cepat dari Persija, dengan kita bisa lihat sepanjang pertandingan baik babak pertama maupun babak kedua itu Persija mengurung habis Persib, meskipun sebenarnya dari sepertinya coach Bojan Hodak pun mengantisipasi kontra formasinya. Jadi memang sengaja menunggu untuk counter attack ya, dengan selisih yang lumayan jauh presentasi atau ball position golnya dari 30% sampai kalau nggak salah 32% dan 34%. Persib hanya bisa menguasai, tidak sampai 40% atau 35%. Persija menguasai hampir 70%, meskipun terakhir kalau nggak salah 62% atau 64% ya presentasi ball positionnya. Tapi memang efektivitas akhirnya diambil oleh Persib yang tidak banyak menguasai ball position, tapi secara peluang, secara membuat atau change create yang membuka serangannya lebih, kita lihat lebih ke Persib ya, karena memang faktor inisiatif yang lebih dulu. Cuman kita lihat di beberapa momen-momen memang lebih banyak ke dramanya gitu. Seperti kita lihat Persib dengan pemain-pemainnya, terutama mungkin Bojan Hodak sudah menginstruksikan semua pemainnya yang harus bermain all out, tidak harus dengan emosional seperti yang biasa kita lihat.
Tom Hai selalu dengan emosi yang selalu tinggi, sudah selalu diingat oleh Bojan Hodak juga. Beruntung Putros dimasukkan di babak kedua. Kalau Putros masuk babak pertama, saya nggak bisa bayangkan bagaimana dua pemain ini, Putros dan Tom Hai, yang saling mungkin juga memprovokasi dan terprovokasi gitu, rawan-rawan kartu merah juga ya. Terus juga Persija dan Persib ini memiliki permainan seperti yang kurang lebih sama, tapi mungkin Persija lebih all attack, karena ya kita bisa lihat karena komposisi pemain asingnya pun semua dari Brazil, kecuali siapa, Rio Matsumura dari Jepang yang absen pertandingan kemarin semalam. Persija mengandalkan duet wing mereka, Alano dan juga Maxwell. Coach Marcio Sosa menggunakan formasi kalau nggak salah 3-5-2 atau 3-4-3 ya, menggunakan formasi 3 back tengah, Rizky Ridho, Teles Lira dan juga Jordi Amat. Lalu di 2 wing ada Donitri Pamungkas dan juga Tubarau. Di tengah ada Van Basti dan juga Hanif Sabani sebagai gelandang bertahannya. Terus di trisulanya mungkin ada Excel di strikernya, dan 2 sayap ada di Alano dan Maxwell. Sejauh yang kemarin saya lihat, kedua pemain ini memang sangat kesulitan sekali untuk membuka ruang karena memang kedua fullback Persib maupun rapatnya barisan dari lini belakang membuat kedua pemain ini sebenarnya adalah kunci pemain Persija dalam attacking ya, dalam membuat peluang dalam ruang untuk golnya. Tapi memang mungkin semalam sudah bisa dikunci, baik termasuk dari sisi kanan Kakang Rudianto bermain sangat bagus sekali. Umurnya mungkin masih muda dan mungkin alasan Kakang selalu dimainkan ada kan mungkin satu-satunya pemain dari U23 yang bisa bersaing di tim inti ya. Lalu di sisi kiri sebenarnya Dewangga juga nggak terlalu banyak dieksploitasi, meskipun beberapa kali sempat duel dan Dewangga berapa kali kalah duel ya, meskipun hasilnya pelanggaran juga untuk Persib ya. Cuman ya sejauh ini memang kedua pemain kunci Persija, Maxwell dan juga Alano, tidak bisa berbuat banyak di pertandingan semalam dari babak pertama maupun babak kedua. Meskipun kedua pemain ini sempat di switch pindah posisi gitu. Sedangkan Persib sendiri menggunakan formasi yang tidak berubah juga dengan formasi 4-2-3-1 atau bisa menjadi formasi 4-3-3 juga tanpa Luciano Goicoechea yang kemarin sempat diberitakan cedera ringan, bersama juga Andre Yung. Artinya Persib hanya memiliki Ramon Andrade Sosa ya yang striker murninya, tapi kembali lagi mungkin dia disimpan sebagai taktikal dari Bojan Hodak babak kedua. Jadi 4 back pertamanya, 2 back tengahnya Matrikari dan juga Julio Cesar, 2 full backnya ada di Kakang di kanan, kirinya ada Dewangga, lalu di tengah ada Renders yang didorong agak sedikit ke tengah. Terus juga ada kembalinya Kok menduetkan dengan Toma yang lebih attack. Lalu di 2 sayap Beckham dan juga Berginho ini sebenarnya menjadi faktor utama karena eksploitasi Beckham dan juga umpan-umpan yang matang atau ciamik dari Berginho yang memang sangat menjadi mimpi buruk bagi semua lawan. Dan satu striker mungkin saja harusnya sih Ramon ya, cuman ya mungkin Bojan berpikir mungkin Ramon disimpan untuk strategi di babak kedua gitu. Cuman ya William Barros juga memang dari awal musim juga memang diplot sebagai striker murni. Alih-alih striker utamanya memang belum on fire ya, seperti yang kita tahu juga kan. Dalam kedua tim penyerangan pun Persija lebih banyak menyerang secara sporadis, sedangkan Persib hanya mungkin lebih ingin menguasai jalannya pertandingan aja, lebih memegang bola. Tapi lagi-lagi memang mungkin ini kontra strategi dari Bojan Hodak yang selalu membiarkan Persija untuk membuka ruang untuk terus menyerang ke sisi pertahanan dari Persib, kemudian mungkin berharap akan mengandalkan jurus-jurus dari Berginho yang mungkin membuat pergerakan yang lebih menyerang lebih panjang lagi gitu ya, lewat umpan-umpan lambung dan juga mungkin crossing-crossing yang mematikan. Cuman posisinya memang William Barros ini memang sangat kesulitan, berbeda pada saat dia bermain di posisi sayap. Cuman yang lebih mungkin good newsnya adalah semua pemain Persib sekarang memang benar-benar mengikuti instruksi daripada Bojan Hodak. Pada saat Persib diserang pun hampir semua pemain ini turun, hanya menyisakan mungkin posisi Tom Hai dan William Barros ya, yang mungkin hanya sampai setengah lapangan itu ya. Mungkin yang lain bisa mundur semua. Mungkin itu yang mungkin sedikit kemarin koreksi daripada William Marsilio yang mendapat koreksi dari Bojan terus-menerus, karena mungkin pemain ini ya sangat attacking, tapi pada saat gagal dalam proses
menyerang ya, dan dikontrol oleh lawan, dia agak sulit atau agak malas untuk turun ke belakang gitu. Beda mungkin dengan kita lihat Firmino sudah mulai turun jauh ke belakang, Julian Barros udah nggak bisa kita ini lagi, emang dia selalu sangat bantu juga gitu. Oke, dan ada beberapa drama-drama juga seperti Alano yang hampir pada saat checking possibility red card, wasit asal Korea ini tidak jadi memberikan kartu merah dan tetap kartu kuning. Biasanya kalau udah kartu kuning gitu, lo ada possibility check VAR, biasanya berubah teman. Mungkin alih-alih untuk untuk lebih meramaikan pertandingan, memang menurut saya memang harusnya nggak usah kartu merah dulu ya, karena memang pertandingan sedang baru berlangsung mungkin setengah jam gitu dari babak pertama gitu. Cuman ya aksi-aksi yang dilakukan oleh pemain Persib beberapa itu ya mungkin sedikit saywar atau provokasi yang ini ya, yang membuat pemain Persija pun banyak yang emosional, termasuk pada Tubarau gitu. Pada kejadian yang kita lihat pun ya sedikit sebuah bentrokan gitu pada saat ingin yang Beckham mengejar bola, sedangkan Tubarau gitu, mengclearance bola atau menghalau bola. Cuman ya setelah ada pelanggaran, wasit meniup peluit, agak sedikit ini ya, jahil ya mungkin ya, ada sedikit injakan, mungkin terlihat tidak sengaja, tapi kan kita pasti bisa lihat juga gitu, dia berdiri di atas pemain lawan gitu ya. Tidak perlu checking VAR lagi ya, wasit asal Korea ini langsung memberikan kartu merah. Banyak yang bilang ini tidak adil, banyak yang bilang ini memang harusnya kartu kuning atau harusnya cek VAR dulu. Mungkin ya kita nggak bisa kita nggak bisa intervensi dari wasit, tapi memang kalau lihat dari fair play-nya atau aturan mainnya, memang kalau sudah menginjak sudah tidak ada ampun lagi, kecuali memang kondisi pada saat proses berebut bola gitu atau proses menyerang gitu ya. Ini lebih ke memang setelah insiden ada pelanggaran, ada peluit dibunyikan, ada gerakan tambahan gitu yang dilakukan Tubarau. Pemain ini seperti menjadi man of the match di pertandingan semalam karena asisnya kepada Beckham di menit ke-5 dan juga kartu merah. Untuk sepertinya memang ini pemain yang sangat diinstruksikan oleh pelatih untuk menjaga Beckham ya. Cuman ya sayang sekali memang mungkin lepas kontrol atau lepas kendali, sehingga mungkin merugikan untuk timnya. Setelah mungkin posisi tertinggal, alih-alih mengejar ketertinggalan malah menjadi kan Persija minus 1 pemain. Sepanjang pertandingan pun Persija tidak kendor untuk mengendurkan serangan, bahkan lebih aktif lagi, bahkan sampai setengah lapangan kalau nggak salah, tinggal menyisakan Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Thales Lira ya. Tetapi apa boleh buat, beberapa peluang paling bagus mungkin dari Excel yang pada saat tendangan dari Alano kalau nggak salah, apa Maxwell ya, yang sempat Teja Paku Alam kaget dan bola menghampiri Excel. Cuman ya agak kaget juga Excel mendapatkan bola yang sangat liar itu dan nggak sempat kontrol bolanya langsung kembali ke Teja lagi gitu. Itu mungkin peluang paling terbaik ya dari Persija yang gagal dimanfaatkan oleh Excel. Sejauh ini pun Excel tidak jelek, lumayan. Cuman ya untuk kategori striker muda seperti Excel juga yang mungkin baru beberapa match di ikut partai El Clasico ini, memang butuh mental yang lebih gitu, bukan sekedar hanya performa atau punya skill bagus aja. Cuman ya itu harusnya sih Persija langsung memasukkan Gustavo Almeida, cuman ya kemarin kata Gustavo Almeida pun baru sembuh dari cedera dan nggak bisa main full sih. Kemungkinan hanya bisa bermain 30 menit dan ya itu maksimalnya. Kemarin kalau nggak salah 20 menit terakhir ya dia dimasukkan di babak kedua ya. Cuman ya kembali lagi gitu, bukan Gustavo Almeida yang kita lihat, karena memang ya mungkin recovery dari cedera pun nggak bisa langsung membuat pemain itu on fire. Kita bisa lihat beberapa pemain seperti David Da Silva maupun juga Alex Martin ya dari Dewa United, pada saat kembali dari cedera pun tidak langsung on fire dan terus cetak gol. Oke, dengan hasil ini pun Persib akhirnya mengkudeta Borneo FC yang di pertandingan sebelumnya kalah dari Persita dengan skor 2-0, dan juga pesaing lainnya adalah Malut yang ada peringkat 4 tidak berubah, tetap ada peringkat 4 karena kalah dari Persebaya Surabaya. Dengan hasil ini pun di pekan 17 semuanya serentak sudah menyelesaikan pertandingan. Persib keluar sebagai juara paruh musim dengan 38 poin. Terus peringkat kedua ada Borneo FC dengan 37 poin, peringkat ketiga ada Persija dengan 35 poin, lalu peringkat keempat ada Malut United dengan 34 poin, dan peringkat 5 ada Persita Tangerang yang
lumayan mengintip dengan 31 poin. Untuk top skornya masih ada 10 gol, ada Dalberto masih belum menambah pundi-pundi gol lagi. Lalu juga ada Maxwell dari Persija sama-sama dengan 10 poin, 10 gol dan 2 assist. Peringkat ketiganya ada Mariano Peralta dengan 9 gol. Dengan hasil ini posisi peringkat 1, 2, 3 dan 4 ya sedikit lumayan tipis ya. Persib dan Borneo hanya beda 1 poin, lalu dengan Persija pun hanya beda 3 poin dan 2 poin ya ke Borneo. Terus ada Malut. Jadi memang kalau kalah 1-2 kali ya ini udah sedikit konstelasi klasemen akan berubah lagi. Dan Persib sendiri akan main menghadapi PSBS Biak di pertandingan ke-18 yaitu pertandingan putaran kedua yang pertama gitu. Atau kita bisa sebut leg keduanya tanggal 25 Januari. Jadi mungkin ada sedikit rehat 1 pekan ini. Ya mungkin bursa transfer sudah dibuka kemarin tanggal 10, artinya memang untuk klub-klub yang masih berjuang di posisi papan atas atau calon juara setidaknya akan bersiap untuk kembali ke bursa transfer. Dan itu bursa transfer juga bukan untuk tim papan atas ya, tim papan bawah juga seperti Semen Padang, Persis, Persijap juga bersiap, PSBS Biak, dan juga mungkin Dewa United akan menambah tambahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.